Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gizi Privat. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai pangkat. Nah, materi ini sangat bermanfaat loh untuk melatih nalar dan logika kita. Nah, kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita cari tahu dulu nih apa arti pangkat. Apa sih artinya pangkat? Nah, untuk definisinya, pangkat ini adalah perkalian berulang. Ya, biasanya dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan, artinya apa A pangkat N? Sama dengan A kali A sebanyak N faktor. Apa itu A pangkat N? A pangkat N adalah bilangan berpangkat dan nilai A disebut juga sebagai bilangan pokok atau basis. Sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Nah, gimana contohnya? Misalkan 2 pangkat 3. Ini artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya akan berbeda ya dengan 2 kali 3, tapi ini 2 pangkat 3. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Lalu kalau misalnya 2 pangkat 4, berarti 2 kali 2 dikali 2, kali lagi 2. 8. Nah, berarti tadi 8 kali 2, 16. Pada bentuk pecahan pun sama ya. Misalkan 1/2 pangkat 2 saja ya. Artinya 1/2 dikalikan 1/2. Jadi 1/4. Seperti itu ya. Sangat mudah kan untuk dipahami. Nah, sekarang bagaimana jika nilai basisnya negatif? Contohnya seperti ini. Negatif 2 pangkat 3. Ini artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 3 kali. Negatif 2 dikali negatif 2, negatif dikali negatif itu kan positif ya. Lalu dikalikan negatif 2, maka hasilnya akan menjadi negatif 8. Coba lagi ya. Kalau negatif 2-nya dipangkatkan 4, nah cara penulisan seperti ini juga benar ya. Negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Berarti kalau yang ini negatif 2 dikali negatif 2, 4. Negatif 2 dikali negatif 2 juga 4. Maka 4 dikali 4 hasilnya positif 16. Terlihat ya perbedaannya, ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif. Menarik kesimpulan mengapa demikian? Kita coba contoh soal yang lain ya. Misalkan negatif 5 deh, pangkat 2. Ini artinya negatif 5 dikali negatif 5. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif 25. Misalkan lagi negatif, coba kita lihat negatif 2 pangkat 5 saja ya. Negatif 2 pangkat 5. Artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ini tadi sudah ya, 4 kali 2, negatif 2 kali negatif 2, 4. Lalu dikalikan dikalikan 4, sedangkan yang negatif 2-nya nggak ada pasangannya. Berarti ini hasilnya akan negatif 32. Gimana? Sudah bisa menarik kesimpulan?
yang bernilai negatif ini pangkatnya, perhatikan nilai pangkatnya ya, kan kelima masih sama ya. Nah, yang satu 3, yang satu 5. Sedangkan kalau yang bernilai positif, yang satu nilainya 4, yang satu nilainya 2. Apa kesamaan mereka? Mereka nilai pangkatnya sama-sama merupakan bilangan genap. Tuh. Sedangkan kalau yang pangkatnya negatif, dua-duanya merupakan bilangan ganjil. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan nih, kalau basisnya bernilai negatif lalu dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Sedangkan jika basis yang bernilai negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Ya, ini untuk basis bernilai negatif. Tapi perhatikan cara penulisannya ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Negatif lalu dikurungin 2 pangkat 3. Atau yang ini, negatif 2 pangkat 4. Kalau ini negatifnya kan di luar kurung. Berarti kita tulis dulu negatif, lalu 2 dipangkatkan 3. 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Karena negatifnya tidak ikut ya, dia akan selalu ada. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Yang ini juga sama, berarti kan 2 kali 2 kali 2-nya tidak ada nilai negatifnya yang kita kali berulangkan. Di sini negatif 2 pangkat 4 tadi nilainya 16. Jadi hasilnya akan tetap negatif. Ya, di sini mereka akan tetap bernilai negatif karena tanda negatif berada di luar kurung. Maka tidak ikut dipangkatkan. Seperti itu. Gimana? Mudah kan ya? Insya Allah pasti bisa. Nah, untuk melatih pemahamannya, kita coba latihan soal ya. Oke, di sini latihan soalnya. Kalian boleh pause dulu atau rewind untuk melatih pemahamannya. Ini di pause dulu sebelum mendengarkan penjelasan dari kakak ya. Oke, kita bahas latihan soalnya 3 pangkat 3. Ini artinya 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3 27, 9 kali 3 27. 3 pangkat 4 berarti tinggal kita kalikan 3 lagi. 27 kali 3 81. Karena ini bilangan basisnya positif, ya pasti hasilnya positif. Nah, perhatikan yang ini, di sini negatif 3 pangkat 3, berarti basis bernilai negatif. Nah, lihat pangkatnya bernilai ganjil. Ya, maka di sini langsung saja karena kita sudah tahu 3 pangkat 3 27, maka nilainya akan negatif 27. Negatif karena ganjil pasti negatif, lalu 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nah, kalau yang nomor 4, basis bernilai negatif, pangkatnya genap, berarti hasilnya pasti positif. 3 pangkat 4 hasilnya 81. Kan ada di atasnya. Yang ini, nah kalau di sini negatifnya di luar kurung, maka otomatis pasti hasilnya negatif. 3 pangkat 3 adalah tadi 27. Yang ini juga pasti hasilnya negatif. 3 pangkat 4, 81. Untuk 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5, 25. 25 kali 5 berarti 125. Sekarang negatif 5 pangkat 4. Ini berarti negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Atau kalau kalian sudah hafal, 125 dikali 5, 625.
basisnya bernilai negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya akan positif, 625. Yang ini negatif 5 pangkat 3. Basis bernilai negatif, pangkat ganjil, maka hasilnya akan negatif, 125. 5 pangkat 3, 125 ya. Yang ini karena negatifnya di luar, maka dia pasti akan bernilai negatif. 5 pangkat 4 hasilnya 625, maka negatif 625. Gimana hasilnya? Kalau masih belum paham, kalian bisa rewind lagi dan pelajari lagi, atau kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga pelajaran ini bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan video pembelajaran yang lainnya, karena materi pangkat belum selesai, masih ada materi yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.